Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Nanaswa dari kelas 6D dengan nomor NPM 201063 1050 1100 dengan rekan saya. Halo semuanya, perkenalkan saya Sofia dengan nomor NPM 201063 1050 141. Saya dari kelas Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Karawang. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai kaidah menghitung dan relasi referensi untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Matematika Kombinatorik dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Ridwan Yudanegara MPD. Baik, yang pertama di sini ada materi tentang kaidah menghitung. Di dalam mata kuliah Matematika Kombinatorial ada dua kaidah dasar yang digunakan untuk menghitung. Yang pertama yaitu kaidah penjumlahan atau rule of sum, dan kedua ada kaidah perkalian atau rule of product. Yang pertama di sini ada kaidah penjumlahan atau rule of sum. Kaidah penjumlahan ini dimisalkan bila percobaan pertama mempunyai M hasil percobaan yang mungkin terjadi atau memiliki sebanyak M kemungkinan jawaban, dan dimisalkan untuk percobaan kedua mempunyai N hasil percobaan yang mungkin atau memiliki sebanyak Pi kemungkinan jawaban. Maka bila hanya salah satu dari dua percobaan itu saja yang dilakukan, percobaan satu atau percobaan kedua saja, maka terdapat M plus N hasil jawaban atau memiliki M plus N kemungkinan jawaban. Yang kedua ada kaidah perkalian. Kaidah perkalian ini dimisalkan bila percobaan satu mempunyai P hasil percobaan yang mungkin terjadi atau menghasilkan P kemungkinan jawaban, dan percobaan kedua dimisalkan mempunyai Q hasil percobaan yang mungkin terjadi atau menghasilkan Q kemungkinan jawaban. Maka bila percobaan satu dan percobaan kedua dilakukan, maka terdapat P dikali Q hasil percobaan atau menghasilkan P dikali Q kemungkinan jawaban. Untuk lebih paham, yuk kita simak contoh berikut ini. Untuk soal pertama kaidah penjumlahan, Rania akan pergi ke sebuah acara resmi dengan sepatu terbaik yang dimilikinya. Rania memiliki 4 sepatu berhak tinggi, 7 sepatu kulit, dan 8 sepatu jenis flat shoes. Maka, berapa banyak pilihan Rania untuk menggunakan sepatunya? Untuk penyelesaiannya, tadi kan diketahui di soal bahwa Rania memiliki 4 sepatu yang berhak tinggi, 7 sepatu kulit, dan 8 sepatu flat shoes. Maka, berapa banyak pilihan Rania untuk menggunakan sepatunya? Tadi kan diketahuinya 4 sepatu hak tinggi ditambah 7 sepatu kulit ditambah 8 sepatu flat shoes sama dengan 19 pilihan sepatu. Jadi totalnya Rania untuk menggunakan sepatu sebanyak 19 pilihan. Agar lebih paham untuk kaidah perkalian, yuk kita masuk ke contoh. Baik, di sini ada contoh yang pertama. Sebuah rumah makan menyediakan menu makan pagi yang terdiri atas nasi, telur, kerupuk, dan minum. Nasi terdiri dari nasi putih, nasi kuning, dan nasi goreng. Telur terdiri dari telur dadar, telur ceplok, telur asin, dan telur rebus. Dan kerupuk terdiri dari kerupuk udang, kerupuk ikan, dan kerupuk melinjo. Minum terdiri dari air putih, air kopi, air susu, air kopi susu, dan teh. Ditanyakan berapa banyak susunan menu makanan pagi yang bisa dihidangkan dari rumah makan tersebut. Baik, untuk penyelesaiannya dari contoh ke-1, tadi kan diketahui prosesnya berupa menu makanan pagi. Jadi, untuk tahap pertama berupa nasi yang terdiri dari nasi putih, nasi kuning, dan nasi goreng, itu kan terdapat dari 3 nasi menu, sehingga kita tulis N1-nya sama dengan 3. Untuk tahap kedua berupa telur, yang telur tersebut terdiri dari telur dadar, telur ceplok, telur asin, dan telur rebus, yang terdiri dari 4 menu, sehingga kita tuliskan menjadi N2 sama dengan 4. Tahap ketiga berupa kerupuk terdiri dari kerupuk udang, kerupuk ikan, kerupuk melinjo, sehingga kita tuliskan menjadi N4 sama dengan 3. Dan tahap keempat berupa air putih yang terdiri dari air putih, air kopi, air susu, air kopi susu, dan teh yang terdiri dari 5 menu, sehingga kita tuliskan N5 sama dengan 5.
Karena tadi sudah kita hitung, yang diketahuinya N1 sama dengan 3, N2-nya sama dengan 4, N3-nya sama dengan 3, dan N4-nya sama dengan 5. Jadi, banyaknya susunan menu makanan pagi yang bisa dihidangkan ada 3 dikali 4 dikali 3 dikali 5. Caranya sama dengan 180 cara. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi selanjutnya, yaitu relasi frekuensi. Bila persamaan yang mengekspresikan AN dinyatakan secara rekursif dalam satu atau lebih terminan elemen sebelumnya, yaitu A0, A1, A2 sampai dengan AN, maka persamaan tersebut dinamakan dengan relasi frekuensi. Di sini ada contohnya, yaitu AN sama dengan 2AN dikurang 1 ditambah 1AN sama dengan AN dikurang 1 ditambah 2AN dikurang dengan 2AN, maka akan menghasilkan 2AN dikurang 1 dikurang AN dikurang 2. Ada kondisi awal suatu barisan, yaitu satu atau lebih nilai yang diperlukan untuk memulai menghitung elemen-elemen selanjutnya. Ada contohnya di sini, yaitu 2AN dikurang 1 ditambah 1 dengan A0 sama dengan 1 dan AN sama dengan AN dikurang 1 ditambah 2AN dikurang 2, lalu di mana A0-nya sama dengan 1 dan A1 sama dengan 2. Karena relasi frekuensi menyatakan definisi barisan secara rekursif, maka kondisi awal merupakan langkah basis pada definisi rekursif tersebut. Di sini ada contohnya, yaitu barisan Fibonacci 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13. Dapat dinyatakan dengan relasi frekuensi apabila Fn sama dengan Fn dikurang 1 ditambah Fn dikurang 2, dengan Fo-nya sama dengan 0 dan F1-nya sama dengan 1. Kondisi awal secara unik menentukan elemen-elemen barisan. Kondisi awal yang berbeda akan menghasilkan elemen-elemen barisan yang berbeda pula. Lalu di sini ada pertanyaan, apakah AN 2N merupakan solusi rekurensi AN sama dengan 2AN dikurang 1 dikurang dengan AN dikurang 2 dengan A0 sama dengan 1 dan A1 sama dengan 2. Lalu di sini penyelesaiannya yaitu Lalu sini ada penyelesaiannya, 2AN dikurang 1 dikurang AN dikurang 2 sama dengan 2 dikali 2N dikurang 1, 2N dikurang 2 sama dengan 2N dikurang 1 ditambah dengan 1 dikurang 2, N dikurang 2 sama dengan 2N dikurang 2, N dikurang 2 tidak sama dengan 2. Jadi AN sama dengan 2 bukan merupakan solusi referensi dari cara tersebut. Langsung di sini ada cara lain, yaitu karena A0 sama dengan 1 dan A1 sama dengan 2, maka dapat dihitung A2 sama dengan 2, A1 dikurang A0 sama dengan 2 dikali 2 dikurang 1 sama dengan 3. Karena 3 tidak sama dengan 4, maka AN sama dengan 2 bukan merupakan solusi dari relasi frekuensi tersebut. Lalu di sini ada bab selanjutnya, yaitu pemodelan dengan relasi frekuensi. Yang pertama tentang bunga majemuk. Dimisalkan uang sebanyak 10.000 disimpan di bank dengan sisa bunga per tahun yaitu 11%. Berapa banyak uang setelah 30 tahun? Misalkan PN menyatakan nilai uang setelah N tahun. Nilai uang setelah N tahun sama dengan nilai uang tahun sebelumnya dengan ditambah dengan bunga nilai. Di sini PN sama dengan N dikurang 1 ditambah 0,11 PN dikurang 1 dengan P0 nya yaitu sama dengan 10.000. Ada beberapa solusi. Yang pertama kita gunakan solusi relasi frekuensi. Di sini PN sama dengan PN dikurang 1 ditambah 0,11 PN dikurang 1 sama dengan 1,11 PN dikurang 1. Lalu di sini kita ubah PN dikurang 1 dengan 1,11 dikali dengan 1,11. PN dikurang dengan 2 sama dengan 1,11 pangkat 2 PN dikurang 2 sama dengan yaitu 1,11 pangkat 2 dikali dengan 1,11 PN dikurang 3 sama dengan 1,113 PN dikurang 3 yang akan menghasilkan 1,11 N pangkat 0. Jadi PN sama dengan 1,11 pangkat N, P0 sama dengan 10.000, yaitu dikali dengan 1,11 pangkat N setelah 30 tahun. Banyak uangnya yaitu sebanyak 228.922.97 rupiah.